tadi dirapatkan oleh Pak Luhut, sudah mulai kajian tahap 2 dari Bandung, Kertajati, Jogja, Solo, sampai Surabaya. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang sering dihujat dan dikritik mengenai jalur yang pendek yang hanya 142,3 km dan tidak akan balik modal katanya. Akhirnya menemui titik terang. Pemerintah dengan tegas akan memperpanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sampai Surabaya. Dengan panjang total rute baru lebih kurang 700 km. Dengan rute dari Kertajati, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jawa Barat juga di bulan Agustus kalau tidak ada halangan akan mulai beroperasi kereta api cepat pertama di ASEAN menghubungkan Jakarta-Bandung. Berita baiknya, saya sudah rapat dengan Pak Jokowi, seberesnya jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung, maka kereta api cepat tahap 2 akan sampai Surabaya melewati Kertajati dan Majalengka. Ini kalau terjadi tentunya menjadi sebuah keluarbiasaan. Pembangunannya bukan maju tapi melompat. Kita doakan negeri ini diberi kemudahan, kelancaran dalam meraih kemajuan cita-cita. Rencana pembangunan tahap 2 kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimana rute perjalanannya akan diteruskan sampai ke Surabaya itu akan dikerjakan sesudah beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan menurut Menko Luhut nanti akan dimulai studi kelanjutan untuk jalur tersebut, yaitu Bandung sampai ke Surabaya. Sangat baik, ini saya kira loncatan teknologi karena tadi Pak Liu juga bicara dengan kami, dan Pak Menteri Perhubungan, kita sudah minta nanti akan kami laporkan Presiden preliminary study untuk Bandung sampai ke Surabaya. Tentu dengan pengalaman kita sekarang pasti akan banyak penghematan yang akan kita lakukan. Tadi juga Pak Liu setuju mengenai itu. Dan kemudian dengan hilirisasi akan banyak material yang tidak perlu kita impor lagi, akan kita gunakan dalam negeri. Saya kira ini akan membuat terobosan-terobosan baru di Republik ini, jadi membuat kita bisa nanti mengikuti Tiongkok juga dari belakang karena mereka sudah jauh lebih maju dari kita, tapi mereka ingin share juga teknologi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kemungkinan Indonesia kembali menggandeng Tiongkok dalam proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Sebab Tiongkok dinilai sebagai negara yang memiliki potensi terbesar dalam proyek tersebut. Ia menyebut saat ini Tiongkok memiliki rute terpanjang kereta cepat di dunia, yaitu 40.000 km. Sehingga Luhut meyakini biaya proyek kereta cepat akan menjadi lebih murah bila berkolaborasi dengan Tiongkok. Demikian ia masih membuka opsi kerjasama dengan negara lain, seperti Prancis ataupun Jepang. Saat menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung pada Kamis 22 Juni kemarin, Luhut pun mengungkapkan akan melaporkan preliminary studi kelanjutan proyek kereta cepat Bandung sampai ke Surabaya kepada Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan pemerintah akan melakukan banyak penghematan untuk proyek kereta cepat. Pasalnya, hilirisasi di dalam negeri membuat Indonesia tak perlu lagi mengimpor banyak material. Ini akan membuat terobosan-terobosan baru di Republik ini. Jadi kedepannya Indonesia bisa mengikuti Tiongkok untuk membangun kereta cepat yang memerlukan teknologi tinggi.
kita harapkan kalau sampai extend ke Surabaya, mestinya biaya pasti lebih efisien karena kita udah banyak belajar, termasuk kandungan lokal TKDN-nya lah, kemudian tenaga kerjanya bisa lebih banyak. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah memastikan rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang melalui Menhub Budi Karya Sumadi. Ia mengaku yakin proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dapat terrealisasi. Ia berkaca pada pembangunan MRT Jakarta yang sempat disangsikan atau dikritik oleh banyak pihak, tetapi proyek itu berhasil terwujud. Menurut Budi Karya Sumadi, visi misi pemerintah untuk memperkuat konektivitas harus tetap dikejar. Ia pun terbuka pada siapa saja yang ingin berkolaborasi untuk membangun kereta cepat Jakarta-Surabaya, yang artinya rute dari Bandung sampai ke Surabaya. Bahkan ia mengajak para ahli dari luar negeri untuk tak sungkan bila ingin membantu merealisasikan proyek tersebut. Dan sudah sepantasnya negara sebesar Indonesia memiliki jalur kereta cepat yang panjang. Dan kita harapkan Indonesia bisa mandiri membangun jalur kereta cepat dan membuat IMU atau keretanya sendiri. Ambil ilmunya dan kembangkan. Nah, jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Habis ini dibilang cebong nih saya. Pak Menko Luhut, Pak Menhub, Pak Budi Karya, Chairman Liu, dan Dubes Lukang, saya Kuni Lubis. Sebetulnya saya ini kayaknya saya diajak sama Pak Luhut karena saya selama ini sering banget mengkritik Pak Luhut. Jadi Pak Luhut ingin mengajak langsung gimana sih proyek yang kontroversial ini akhirnya jadi juga kan peristiwa bersejarah lah ya, bahwa saya dan teman-teman jurnalis yang tadi beruntung bisa ikut merasakan uji coba kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan kecepatan di atas 300 km. Jadi tadi saya sempat mencapai 385 km per jam, sempat 354. Dan saya tadi menolak ketika Pak Dirut KCIC, Pak Dwiena meminta saya duduk, karena justru saya ingin berdiri untuk merasakan bahwa memang benar stabil. Jadi sebagai jurnalis, katakan yang benar itu benar, tapi kalau nggak benar tetap kita kritik juga. Terima kasih. Ya, saya kira